Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nizamil Iqrah. Kita masih di bab usul tanzim as-silah az-zawjiyah. Kita sampai pada halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Barisan yang nomor 3. Anta'mala, seorang istri harus bekerja, harus melakukan usaha sekuat kemampuannya alal khidmati bidari, untuk melayani di dalam rumah, untuk mengurus rumah. Fatan satu, maka dia harus fatan satu ya, maka dia hendaknya bersemangat ilal amali, melakukan pekerjaan kaita beko, agar menjadi tetap laha baginya sehat tuhan kesehatannya, wa tuhfadha, dan terjaga kuwatuha kekuatannya. Jadi seorang istri harus melakukan aktivitas di dalam rumahnya, yaitu dengan mengurus kebutuhan rumah itu. Mengurus kebutuhan rumah, tidak mager. Tujuannya apa? Adalah untuk menjaga kesehatan, untuk tetap menjaga kekuatannya. Kalau dia mager terus, tidak pernah gerak, dan seterusnya, malas gerak ya, maka itu akan menyebabkan dia rentan penyakit, tidak sehat ya. Justru semakin dia energik di dalam rumah itu, maka kesehatannya akan semakin terjaga. Fainal amala, karena melakukan pekerjaan di dalam rumah ataupun di luar rumah, itu bergerak, beraktivitas, yanfi ansarihi, menghilangkan dari orang yang melakukannya al-amrad wal adwa, berbagai penyakit. Karena dengan kita beraktivitas, energi itu akan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita. Fa'alaiha antaknusa, maka hendaknya seorang istri itu menyapu rumah, watal sila, dan mencuci, baik mencuci pakaian maupun mencuci piring kotor, gelas kotor, dan yang lain. Watat bahwa, dan memasak, sebenarnya perempuan juga memasak. Kalau itu dilakukan, ya mencuci, kemudian menyapu, ngepel, membersihkan rumah, terus memasak, kemudian mengurus anak dan sebagainya, dia kan energi, dia kan bergerak gitu. Nah, maka dia akan semakin sehat. Wa tahtama bi tadbiril manzil, dan memperhatikan urusan rumah. Fa innaha rabbatuhu, karena dia adalah pemilik rumah itu, wa sahibatuhu, dan pemiliknya, dia nyonya di rumah itu. Walitakuna qudwatan li banatiha, dan agar menjadi teladan bagi putri-putrinya. Kalau dia punya anak-anak perempuan, melihat ibunya kok energik di dalam rumah, tidak mager, tidak kok nonton drakor misalkan ya. Oh, hari-hari dia jam per jam dia kelihatan anak perempuannya, dia hanya nonton TV, nonton HP dan seterusnya, maka itu tidak akan menjadi baik. Jadi kalau melihat ibunya pagi juga masak, bangun tidur itu juga persiapan, kita masak nasi, sambil ditinggal dengan sholat tahajud, habis itu sambil persiapan untuk masak lauk pauk, untuk masak dan seterusnya. Dia kemudian sholat subuh, habis itu dia nyuci baju, nyuci pakaian, terus bersih rumah, habis itu anaknya bangun, misalkan yang masih kecil-kecil yang belum balik, anaknya bangun, dia habis itu mandikan dan sebagainya, terus diberangkatkan sekolah misalkan di TK, dan wah itu akan berpengaruh kepada anaknya. Oh, ibu saya itu adalah orang yang rajin, bukan pemalas, tidak senang mager, orang yang energik dan sebagainya. Yatakhallaqna bi uluwil himmah. Kalau anak-anak perempuan itu sudah menjadikan ibunya sebagai teladan yang baik, maka mereka akan berperilaku bi uluwil himmah, dengan himmah yang luhur, cita-cita yang luhur, qama'in asli, dan tekad yang kuat, dengan tekad yang kuat. Wa qad talafal ulama, sungguh ulama itu berbeda pendapat fi hukmil khidmati fil bait, dalam hukum terkait hukum perempuan mengurusi rumah.
Faqala aksaruhum, mayoritas ulama mengatakan innaha mutatawwi'atun biha, sesungguhnya seorang istri itu hanya melakukan kesunahan dengan mengurus rumah itu. Artinya tidak wajib mengurus rumah itu. Wajanaha ba'duhum, sebagian ulama tendensi condong ila annaha wajibatun, bahwa mengurus rumah itu adalah wajib. Alaiha baginya, tapi kewajibannya adalah dianatan sebagai bentuk pasrahan kepada agama, bima bainaha wa bainallah, terkait hubungan dia antara dia dengan Allah. La qada'a, bukan kewajiban yang kemudian harus diganti, bukan kewajiban yang kemudian apabila tidak dilakukan dia kemudian kena tuntutan untuk mengganti, bisa dilaporkan ke hakim, bisa dipaksa oleh hakim juga. Sehingga kewajiban yang seperti ini yang hanya bentuk kepasrahan dia antara Tuhan dan dirinya, falaisa lil qadi, maka tidak boleh bagi seorang qadi ayujbiraha 'alaiha, untuk memaksa perempuan ini, memaksa istri melakukan kegiatan-kegiatan di rumah untuk mengurus rumah. Jadi hampir sama sebenarnya ya. Jadi antara pendapat jumhur bahwa itu sunnah. Kalau sunnah maka qadi, misalkan perempuan itu istri kok diam aja, tidak ngapa-ngapain di rumah, mager gitu. Suami tidak bisa untuk melaporkan ke qadi, melaporkan kemudian ini anak saya, istri saya kemudian tidak mau ngapa-ngapain dan seterusnya, tidak mau. Jadi itu bukan kewajiban bagi. Sama dengan yang kedua itu, qaulu ba'dihim, itu pendapat sebagian bahwa itu adalah kewajiban yang bersifat diana, kepatuhan kepada agama antara hubungan dia dengan Tuhan, dan tidak boleh ada paksaan dari hakim. Itu kan hampir sama sebenarnya, cuma ini yang disebutkan ya, boleh jadi hilafnya hanya khilaf lafzi, perbedaannya itu hanya beda istilah saja. Satu mengatakan wajib diana, ya, satu mengatakan sunnah, ya. Hampir sama kan, dan dalam konsekuensinya nanti sama, tidak ada tidak ada hukum dosa misalkan kalau ditinggalkan dan seterusnya. Wa hadzal wujubud diyaniyu, kewajiban yang bersifat kepasrahan kepada agama ini, idza kanat mimman tahdimu nafsaha, jika seorang istri termasuk yang melayani dirinya, wa taqdiru ala hadil khidmah, dan mampu melakukan kegiatan mengurus rumah ini, wa hiya ala kulli hal musabatun, bagaimanapun dia akan diberi pahala alaiha, atas tindakannya tersebut, mahma salahat niyatuha, selagi niatnya baik. Lakin tetapi visi roti nisa'is sahabat, dalam sejarah perempuan-perempuan atau istri-istri sahabat radhiyallahu anhum, wa nisa'is salafis saleh, dan istri-istri para ulama salaf saleh, nama diju thayyibatun salihatun, ada beberapa figur, beberapa contoh yang baik, yang salihah, lima yang bagi antakuna alaihi rabbatul bait, di mana mereka menjadi nyonya di dalam rumah dengan melakukan min ijtihadin wa ri'ayah, dengan berijtihad, dengan sungguh-sungguh menjadi nyonya rumah, wa ri'ayatin, dan perhatian, wa inayatin, dan memperhatikan bersama, tamatin, yang sempurna, bil manzil, terhadap rumahnya. Dia punya perhatian penuh pada rumahnya. Wa ma yata'allaq bihi wa ma yata'allaqu bihi, dan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tersebut. Fahadi sayyidatu Asma'u bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Contohnya, ini adalah Asma, Sayyidah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Asma itu adalah putrinya Abu Bakar. Berarti dia saudarinya Sayyidah Aisyah, saudari Sayyidah Aisyah. Tukhbiru an haliha, dia menceritakan tentang kondisinya fi baitiha, di rumahnya, ma zaujiyah, bersama suaminya. Fataqulu, Asma berkata, tazawwajani Zubairu, aku dinikahi Zubair, wa ma lahu fil ardi min mal wala syai'in, dan dia tidak punya apapun, tidak punya harta, tidak punya apapun di muka bumi ini. Ghairi farasihi wa nabihi, kecuali hanya dua hartanya, yaitu kudanya dan unta pengambil air. Jadi nabih itu adalah unta yang bertugas untuk mengambil air. Ai ba'irihi alladhi yastaki alaih, yaitu unta yang bertugas mengambil air untuknya. Fakuntu a'lifu, apanya Asma, maka akulah yang memberi makan farasahu, kudanya, wa asusuhu, dan aku yang mengurusi kudanya.
Wa adukun nawa, dan aku yang menumbuk biji kurma lina dihihi untuk makanan untanya, unta yang mengambil air itu. Wa astaqil ma'a, dan akulah yang mengambil air. Aku yang mengambil air. Wa akhrizu gharabahu, dan aku yang menjahit timbanya. Jadi timbanya kalau bolong dia yang menjahit. Ai'at bitu dalwahu bil kharzi. Maksudnya sayalah yang menambal timbanya dengan dengan kulit, dengan jarum ya, dengan jarum. Aku yang menambal timbanya itu bil kharsi dengan jarum. Wa ajinu, dan aku yang membuat adonan roti. Wa kuntu angkulun nawa, dan aku memindahkan biji kurma ala roksi, dengan saya suwun, dengan saya bawa di atas kepala saya, min sulusai farsahin, dari jarak 2/3 farsak. Jaraknya jauh sekali, seukuran jarak kaki ya. Wahia nahu masyi sa'atin, takriban jarak 2/3 farsa itu kira-kira jalan kaki 1 jam. Hatta arsala ilai Abu Bakrin, sampai Abu Bakar mengirim kepadaku bi khadimin, pembantu, yakfini siyasatal farasi, yang membantu aku mengurusi, yang mencukupi diriku untuk mengurusi kuda. Bahkan nama takoni, sungguh seolah-olah Abu Bakar itu, bapakku itu, telah membebaskan aku. Jadi artinya Asma itu ya tetap ngerasa dirinya itu ya kesulitan, ya, kerepotan. Makanya ketika dikasih membantu oleh bapaknya yang bertugas untuk mengurusi kudanya, dia malah seneng, kayak merdeka gitu. Al hadisa, silahkan lanjut hadis tersebut. Akhraja, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Fahadi asma'u, inilah asma, datun nitaqaini, yang bergelar datun nitaqaini, wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Bintu Siddiqil Akbari, yang merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadduha as-sahabiyu, mbahnya, kakeknya itu juga sahabat. Bapaknya Abu Bakar adalah sahabat, mbahnya, kakeknya yang bernama Abu Kuhafata itu juga sahabat. Wa abu as-sahabiyu, bapaknya sahabat, afdalus sahabah Abu Bakrin, yaitu sahabat terbaik Abu Bakar. Wa ukhtuha Aisyah ummul mukminin, dan saudarinya adalah Aisyah ummul mukminin. Wa zawjuha Zubair, dan suaminya adalah Zubair. Wa ibnuha Abdullah bin Zubair, anaknya adalah Abdullah bin Zubair. Kulluhum min ajillati wa a'immatis sahabah, semuanya itu termasuk pembesar dan para imam dari sahabat, sahabat-sahabat terkemuka. Wa ma hadza kulli, meskipun mereka itu orang top, meskipun demikian, meskipun orang top dan seterusnya, lam taknaf Asma tidak rikuh, tidak sungkan, tidak rikuh min khidmati nafsiyah, untuk melayani dirinya, wa zawjiha, dan suaminya. Meskipun orang mulia, mana sahabat loh, mana anak kiai sombong gitu. Mana anaknya duduk kiai, ustaz, mana orang biasa kok sombong, gak gelem melakukan itu. Ingat figur Asma bintu Abi Bakr. Wa hadhi sayyidatu Fatimatu. Ini juga ada siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukhbiru, dia mengabarkan, dia menceritakan aidan an halia, terkait kondisi dirinya, fi baitiha, di rumahnya, mazau, dia bersama suaminya. Wa kaifa kanat, dan bagaimana dia tatahammalu, menanggung, fisabili hadal baiti wa zauji, dalam urusan rumah ini dan suaminya. Bagaimana dia menanggung beban demi rumah dan suaminya. Wa kaifa kanat tatahammalu, itu fisabili hadal baiti, ma'at abaha, dia menanggung apa-apa hal-hal yang membuatnya capek. Wa anhaka jismaha, dan membuat badannya kurus, lelah. Wa atsara fi yadiha, dan meninggalkan bekas di tangannya. Jadi kalau kayak ini misalnya karena nyopir pickup kemarin ini ngapal gitu kan, ya kira-kira begitu. Jadi orang sing walus sutro, berarti kan gak tahu lapo-lapo itu.
gak tahu nyuci, gak tahu seterusnya. Jadi tangannya betul-betul membekas. Laqad intaqalat, sungguh Fatimah telah pindah dari abiha, dari rumah bapaknya, rumah Rasulullah. Aisurrahat was-sukun, di mana itu tempat yang tenang, santai, wasukun dan damai. Wa adamul ihtimami bi syai'in min umuril hayat azwajiyah, dan tidak perlu untuk mengurusi urusan rumah tangga. Jadi di rumah bapaknya kan enak, santai dia, tenang, tentram, tidak perlu ribet ngurusi urusan rumah tangga. Wal khulu an ayyi mutalabatin, dan sepi dari dan tidak terikat dengan tuntutan apapun, au su'alin atau tanggung jawab apapun. Ila dari zaujiyah, dia pindah ke rumah suaminya. Aisul mas'uliyatu zaujiyah, di mana di situ ada tanggung jawab rumah tangga. Wal ihtimamu bi riayatil baiti, dan mengurusi urusan rumah. Fataqalladat mansiban jadidan, sehingga dia memangku jabatan baru, bahwa jahat muhimmatan, dan menghadapi tugas la ahdalaha biha, yang belum ia kenal sebelumnya. Karena dia kemudian menjadi istri dari orang, yaitu Sayyidina Ali di usia 18 ya, Sayyidah Fatimah. Walakinnaha, tetapi Sayyidah Fatimah, wahiyal aqilatul hakimah, dan dia adalah wanita yang berakal, cerdas, serta bijak. Bat'atun nubuwah, itu adalah bagian dari diri Nabi. Wa ma'dinur risalah, dan berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mamba'ul judi wal karam, sebagai sumber pekerti, sumber kedermawanan dan kemuliaan. Wa mahallul ihtimali was sabri, serta markas perilaku sabar dan dan ketangguhan. Ihtimal itu berarti dia tangguh untuk menghadapi segala hal. Qamat bidzalika khairu qiyamin, Fatimah itu melakukan hal itu semua, ngurusi rumah dengan sebaik-baiknya. Wa ahkamathu kullal ihkam, dan dia menunaikan hal itu, dan dia mengokohkan hal itu, melakukan hal itu dengan sebaik-baiknya, sama dengan itu tadi khairu qiyam, dengan kokoh. Makanya yang melakukan urusan rumah itu betul-betul dengan baik. Wa addatu ala wajhil matlub bitamam, dan dia menunaikan hal itu, menunaikan semua tugas di dalam rumah dengan sempurna. Fa asara dzalika 'alaiha kullat ta'sir, sampai hal tersebut berdampak pada dirinya dengan dampak yang luar biasa, ya. Yang betul-betul kelihatan dampaknya. Wa anhaka jismaha, dan membuatnya kurus, membuat tubuhnya kurus. Wa adarra biha, serta membuatnya payah. Hatta hazina 'alaiha al-imam Ali zaujuha, sampai Sayyidina Ali suaminya itu sedih melihat kondisi istrinya itu. Wa ta'assara min ta'assuriha, dan dia betul-betul terdampak atau tersentuh hatinya ya oleh hal tersebut, ya. Wa hakadar rajulu al-wafiyus salih, demikianlah, inilah laki-laki yang setia dan saleh. Yusyariku zaujatahu fi husniha wa sururiha, dia ikut merasakan kesedihan dan kesenangan istrinya, suka duka dia bersama dengan istrinya. Wa sihhatiha maradiyah, dalam kondisi sakit dan sehatnya. Wa yahtammu lidzalika ihtimaman balighan, serta memperhatikan dengan penuh perhatian, dengan perhatian yang pol. Faqala laha, kemudian Ali berkata kepada Fatimah, laqad kasara dhahri haluki, sungguh keadaanmu seakan mematahkan tulang punggungku. Wa qata'a qalbi ma araki, kepayahan ma araki, wa qata'a qalbi ma araki, apa yang aku lihat itu telah, apa yang aku lihat padamu itu telah memutus hatiku, atau membuat hatiku sakit, mengiris-iris hatiku. Minta abin, berupa kepayahan, wanasobin, kelelahan, memarodin, dan sakit. Jadi kepayahan, kelelahan, sakit yang aku saksikan dari dirimu itu telah mengiris-iris hatiku. Fadhabi, maka pergilah kamu ila abiki, pada bapakmu, Rasulullah, yaitu Rasulullah. Fatlubi minhu khadiman, mintalah kepadanya pembantu, yakhdimu indana, yang melayani kita. Wa yatahammalu anki ba'da matalibid dar, dan membantu meringankan sebagian urusan rumah darimu.
Fadhahabat as-sayyidatu Fatimah muti'atan li zawjiha. Kemudian Sayyidah Fatimah pergi sebagai kepatuhan kepada suaminya, alladzi taraffaqa bihaliha, yang kasihan kepada dirinya dengan kondisinya. Falamma dakhalat alaihi, tatkala Sayyidah Fatimah sudah datang, sudah menemui Rasulullah SAW, ghalabat alaiha fi dalikal mauqif haibatun nubuwah, mengalahkan kepadanya pada situasi tersebut wibawa kenabian, ala dalalil ubuwah, atas kemanjaan seorang bapak. Maksudnya wibawa kenabian, begitu Sayyidah Fatimah masuk ke Nabi, wibawa kenabian mengalahkan kemanjaannya sebagai seorang anak terhadap bapaknya. Jadi kayak melihat Nabi itu kayak bukan bapaknya lagi, dia Nabi. Makanya saya sungkan untuk mengutarakan keinginannya meminta pembantu itu. Kalau bapak kan menganggap dia bapak kan, ya meskipun dia Nabi, kalau dia tetap yang terpatri dalam ini adalah bapak saya kan, ya masih berani aja untuk mengungkapkan itu. Fastahiyat antas alahu, sehingga Fatimah itu malu untuk minta pembantu kepada Nabi. Falamma qala laha, kemudian tatkala Nabi berkata kepadanya, ma ja'a biki ya bunayyatu, wahai putriku, apa yang membuatmu datang ke sini? Qalat, Fatimah mengatakan, ji'tu li usallim 'alaika, saya datang hanya untuk mengucapkan salam kepada engkau. Dia tidak mengajukan permintaannya tadi. Warajat wa akhbarat zaujaha Aliyan, dia kembali pulang dan mengabarkan, menceritakan pada suaminya Ali bima hadas, dengan apa yang terjadi. Walakin ma ra'ahu wa arafahu min haliha, tetapi apa yang disaksikan Ali dan diketahui dari kondisi istrinya, lam yatruku, hal itu tidak menjadikan ia meninggalkan yastaslimu litilkan natijati, untuk pasrah pada hasil tersebut. Walidzalikal jawabi, dan jawaban itu, bal syajahu, tapi hal itu membuatnya berani, wazada fi himmatihi, dan menambah himmahnya, wa azimati, dan tekadnya. Fadakhala binafsi, sehingga Ali kemudian masuk dengan dirinya fil maudhu, dalam urusan tersebut. Wa dhahaba maha maratan saniyah, dan dia pergi bersama Fatimah untuk kedua kalinya ila Rasulillah SAW, kepada Rasul. Fatayahu jami'an, kemudian mereka berdua datang bersamaan. Wa takallama Aliun, dan Ali yang bicara. Fadzakara lahu halahuma, Ali menceritakan kondisi mereka berdua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syara aidan bil khusus halatnati Sayyidah Fatimah, dan dia menjelaskan secara khusus terkait situasi atau kondisi keadaan putrinya Sayyidah Fatimah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladhi yasta'indul jami' fil adli wal qismah. Lalu Nabi bersabda, Nabi adalah orang yang berlaku adil dalam urusan pembagian dan seterusnya terhadap semua orang, termasuk terhadap anaknya. Jadi bukan mentang-mentang anaknya dan seterusnya. Ini kan ceritanya Nabi pulang perang, dapat ghanimah, harta rampasan perang. Di antara harta rampasan perang itu adalah budak-budak yang itu bisa dibagikan, ya. Dan budaknya ini yang diminta oleh Sayyidina Ali agar menjadi pembantunya, ya. Wa huwa alladhi ja'alahu Allah Ta'ala aban li jamil mu'minin. Dialah Nabi yang dijadikan oleh Allah sebagai bapak bagi seluruh mukminin. Wa ja'alahu aula bihim min anfusihim, wa ja'alahu aula bihim min anfusihim, dan dijadikan Allah, menjadikan Nabi aula, lebih perhatian, bihim, terhadap orang-orang mukminin, min anfusihim, daripada mereka sendiri. Jadi Nabi itu perhatiannya kepada mukminin itu melebihi perhatian mukminin itu pada diri mereka sendiri. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lahu pada Ali, la wallahi, tidak, demi Allah, la u'tikuma, aku tidak akan memberikan kepada kalian. Wa ada'u ahlas suffati tatalawwa butunuhum, dan aku membiarkan ahli suffah. Ahli suffah itu adalah orang yang homeless, yang tidak punya rumah, yang mukim di sekitaran masjid, di depan Masjid Nabawi, di Surambi Masjid Nabawi, dan makan minumnya dari Rasul, dari donatur. Aku tidak akan meninggalkan ahlu suffah kelaparan perutnya. La ajidu ma unfiqu alaihim, dan aku tidak mendapatkan apa yang bisa aku berikan kepada mereka. Walakin abi'u, tapi aku akan menjual para budak ini, yang harta rampasan ini, wa unfiqu alaihim asmanahum, dan akan menginfakkan hasil penjualan itu kepada mereka, kepada para ahli suffah. Faraja'a, maka keduanya kembali, Ali dan Fatimah kembali. Waqad taqaddara minhumal khatir, dan sungguh pikirannya menjadi keruh, karena sudah ditolak permintaannya oleh Nabi, maka dia pulang dengan hati yang masyghul, dengan pikiran yang keruh. Wa kasarat an-nafsu, kemudian hatinya itu
hancur. Jadi karena tidak keturutan. Wasdada alaihimal husnu, dan semakin sedih. Mereka berdua semakin sedih. Wa adraka hadza sallallahu Nabi menyadari ini. Nabi mengetahui hal itu. Faqama fi asarima, maka Nabi pergi atau berjalan mengikuti mereka hatta dakhala alaihima, sampai masuk ke rumah mereka. Fawajadahuma qad istalqaya, Nabi mendapati keduanya sudah tidur ala firashihima, di atas kasur, di atas alas tidur mereka. Yaqtulani husnahuma bin naum, mereka berdua membunuh rasa sedih itu dengan tidur. Wa yatasallayani bihi amma asabahuma, dan mereka berdua menghibur diri mereka dengan tidur dari apa yang telah menimpa mereka. Wajadahuma qad dakhala fi qatifatihima, Nabi mendapati Ali dan Fatimah telah masuk ke dalam selimut mereka. Idza ghattaya ru'usaihima badat aqdamuhuma, jika mereka berdua menutupi kepala mereka, jadi selimutnya ditarik sampai ke kepala untuk menutupi badat aqdamuhuma, maka bagian telapak kakinya itu akan tampak. Artinya selimutnya itu tidak cukup, selimutnya itu pendek. Itu putri Nabi loh, mantunya Nabi, orang mulia. Itu malu kita kalau melihat ini, mendengar ini kan malu membaca ini. Wa idza ghattaya aqdamahuma, jika mereka berdua menutupi telapak kaki mereka, inkashafat ru'usuhuma, maka yang terbuka adalah bagian kepalanya. Jadi kalau ditutupkan ke kaki, kepalanya terbuka. Tidak cukup selimutnya ke kepala. Fasaro, kemudian mereka bergegas, ayhabba min firasima, maksudnya bangun dari alas tidur mereka, ihtiraman liman dakhala alaihima, karena menghormati orang yang masuk ke dalam rumahnya, yaitu Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka anakuma, tetaplah di tempat kalian berdua, ala ukhbirukuma, maukah kalian aku beritahu, bi khairin mimma sa'altumani, dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta. Yang diminta adalah budak itu. Faqala bala, mereka berdua berkata tentu. Faqala, kemudian Nabi berkata, kalimatun, yang lebih baik dari budak adalah kalimat-kalimat allamani hinna Jibril, yang aku diajari oleh Jibril. Sampai tak kasih kalimat-kalimat yang lebih baik daripada sekedar budak yang enggak minta. Tusabbihani, kalian membaca subhanallah fi duburi kulli salatin asra, setelah selesai salat 10 kali. Wa tahmadani asran, dan membaca alhamdulillah 10 kali. Wa tukabbirani, dan membaca Allahu akbar asran 10 kali. Wa idza awaituma ila firasyikuma, jika kalian berdua hendak tidur, tusabbihani salasan wa salasina, bacalah subhanallah 33, wa tahmadani, dan alhamdulillah 33, salasan wa salasina 33, wa tukabbirani arba'an wa salasin, dan membaca Allahu akbar 34, sehingga hitungannya menjadi 100. Sebelum tidur 100 wirid. Qala Ali radhiyallahu anhu, Ali berkata, fa wallahi ma taraktuhunna, demi Allah aku tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat itu, mundu allamanihinna Rasulullah SAW, sejak aku diajari oleh Rasul SAW. Lego. Kalau kita minta ke bapak, minta pembantu, bapaknya punya pembantu, terus sama bapaknya, wes, kamu tidak aku kasih pembantu, kamu tak kasih wiridan, itu tentu kita akan protes, akan marah-marah mungkin sama bapaknya. Tapi Ali dengan Fatimah itu menerima itu dan melakukan itu. Wirid-wirid itu dibaca. Hadza halu Fatimah az-Zahra'i. Ini adalah kondisi Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha. Binti Imamil Muttaqin, yaitu putrinya imam dari seluruh orang yang bertakwa Rasulullah SAW. Allati yaqulu fi Rasulullah, di mana Rasul bersabda terkait Fatimah, Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku. Yu'dini ma yu'diha, apa yang menyakitinya itu juga menyakitiku. Wa yaribuni ma yaribuha, apa yang menimpanya itu juga menimpaku. Rawahu Syaikhan. Wallati yaqulu laha, dialah yang disebutkan oleh Nabi, dialah yang Rasulullah bersabda kepadanya, ya, ala tardaina, tidakkah kamu ridha antakuni, untuk menjadi sayyidatan nisa'il alamin, menjadi junjungan atau pimpinan dari perempuan alam semesta ini. Fama ahra nisa'ana, maka betapa pantasnya bagi istri-istri kita, perempuan-perempuan kita, bil iktidai, untuk meneladani bihadhihi siratil atirah,
dengan figur yang begitu semerbak wangi, wal khuluqiz zaki, dan mencontoh budi pekerti yang baik dari Sayyidah Fatimah sekaligus dari Sayyidah Asma tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.